3 minggu lalu saya menerima pesan dari seorang wanita yang sudah menikah yang mengatakan, saya sudah menikah selama 8 tahun, saya punya 2 anak, dan saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Dan bagian terburuknya adalah, saya sama sekali tidak menyesalinya. Tahukah Anda apa yang membuat pesan ini lebih mengganggu? Itu bukan satu-satunya. Di kotak masuk saya, ada tepat 47 pesan yang menceritakan kisah yang hampir identik. Dan hari ini, saya akan membagikan rahasia psikologis yang lebih disukai industri pernikahan agar Anda tidak pernah mengetahuinya. Karena jika lebih banyak orang benar-benar memahami ini, hampir 60% pernikahan tiba-tiba bisa tampak jauh lebih rapuh. Teruslah membaca sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan 3 tanda pasti yang menunjukkan seorang wanita yang sudah menikah mendekati batas emosional tersebut. Dan percayalah, tanda ketiga akan benar-benar mengejutkan Anda. Tetapi sebelum kita sampai di sana, izinkan saya menanyakan sesuatu yang mungkin membuat Anda sedikit tidak nyaman. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam situasi tertentu, banyak wanita yang sudah menikah tampak lebih sering menggoda daripada wanita lajang? Tidak, Anda tidak salah lihat. Ada fenomena yang terdokumentasi yang oleh beberapa psikolog disebut paradoks keamanan yang terkompromikan. Izinkan saya menjelaskan melalui pengalaman nyata. Saya bertemu Valentina selama kursus fotografi. Dia dengan bangga mengenakan cincin pernikahannya dan menyebut suaminya setiap 10 menit. Awalnya dia tampak seperti istri yang sempurna. Namun, ada sesuatu yang terasa agak aneh. Setiap kali saya menceritakan kisah lucu, dia akan tertawa terbahak-bahak. Setiap kali kami istirahat, kami selalu berakhir mengobrol. Dan hampir di setiap percakapan, dia selalu menemukan alasan untuk menyebutkan betapa sibuknya suaminya. Pada kelas ketiga, saya menyadari sesuatu yang penting. Dia tidak membicarakan pernikahannya untuk pamer. Dia diam-diam menjelaskan mengapa dia membutuhkan perhatian orang lain. Inilah kebenaran yang jarang dibicarakan orang. Seorang wanita lajang melindungi hatinya karena dia siap secara emosional. Sebaliknya, seorang wanita yang sudah menikah sering percaya bahwa hatinya sudah terikat, jadi dia secara alami menurunkan pertahanannya. Dan di dalam rasa aman yang palsu inilah, emosi yang tak terduga dapat muncul secara diam-diam. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku hanya bersikap ramah. Aku sudah menikah. Tidak akan terjadi apa-apa. Ironisnya, keyakinan inilah yang justru membuatnya rentan. Karena, begitu pertahanan emosional menghilang, emosi akan menemukan jalan untuk masuk tanpa diundang. Sekarang tibalah bagian yang benar-benar penting. Setelah mempelajari ratusan kasus, saya mengidentifikasi 3 alasan psikologis mengapa seorang wanita yang sudah menikah terkadang lebih mudah jatuh cinta daripada wanita lajang. Dan yang pertama akan sepenuhnya mengubah cara Anda berpikir tentang hubungan. Alasan pertama, rasa lapar emosional yang tak terlihat. Perhatikan baik-baik, sesuatu perlahan berubah. Izinkan saya berbagi apa yang diakui Carolina, 34 tahun dan telah menikah selama 9 tahun, kepada saya. Suami saya adalah pria yang baik. Dia bekerja, pulang, makan malam, memeriksa ponselnya, dan tidur. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia juga tidak melakukan apapun untuk menjaga hubungan kami tetap hidup. Sudah 4 tahun sejak dia benar-benar bertanya bagaimana perasaan saya. Sudah 3 tahun sejak dia memandang saya seolah-olah saya masih seorang wanita yang menarik. Dan 2 tahun yang lalu, saya berhenti mengharapkan itu darinya. Disinilah kebenaran yang tidak nyaman muncul. Banyak pria yang sudah menikah melakukan kesalahan yang sama persis. Mereka berasumsi bahwa setelah memenangkan hati pasangannya, mereka tidak perlu lagi berinvestasi dalam perhatian emosionalnya. Mereka percaya bahwa pernikahan menjamin perhatian seumur hidup, dan disitulah mereka mulai kehilangan segalanya. Sementara mereka nyaman dengan rutinitas, sang istri mulai layu secara emosional. Saya tidak berbicara tentang hasrat fisik, itu biasanya datang kemudian, sebagai istri atau ibu. Kemudian, orang lain memasuki hidupnya. Dia tidak perlu sangat tampan, dia tidak perlu kaya. Dia hanya perlu melakukan satu hal yang sangat sederhana, memberikan perhatian yang tulus padanya. Tanyakan apa yang dia pikirkan, ingat sesuatu yang dia bagikan minggu sebelumnya. Tatap matanya saat dia berbicara, dan tiba-tiba semuanya berubah. Wanita yang dulunya tampak sepenuhnya terikat pada sumpah pernikahannya, merasa benar-benar hidup kembali untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.
Ini membawa kita pada alasan kedua, dan ini bahkan lebih kuat. Fantasi tentang pria yang benar-benar memahaminya. Setiap wanita yang sudah menikah menyimpan kenangan ideal tentang pria seperti apa suaminya dulu. Di awal hubungan dia perhatian, ingin tahu, dan romantis. Tetapi seiring waktu versi itu memudar. Itu terjadi secara bertahap. Disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Ketika pria lain secara alami menunjukkan kualitas yang dirindukannya, otak melakukan sesuatu yang hampir otomatis. Ia mulai memproyeksikan. Ia memproyeksikan pada pria itu versi suami yang telah hilang. Ia tidak melihat Anda sepenuhnya apa adanya. Ia melihat apa yang pernah dilihatnya pada pria itu di saat-saat terbaiknya. Izinkan saya menceritakan kisah Daniela. Ia berusia 36 tahun, sukses secara profesional, dan menikah dengan seorang insinyur. Di atas kertas pernikahannya tampak sempurna, sampai ia menanyakan tentang hari suaminya, merekomendasikan buku-buku menarik, dan mengingat tujuan yang pernah ia bagi bersama suaminya. Daniela mengakui sesuatu kepada saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Awalnya saya percaya kami hanya berteman. Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa saya lebih ingin berbicara dengan Javier daripada dengan suami saya sendiri. Dan bagian terburuknya adalah saya bahkan tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa dipahami. Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Javier tidak memenangkan hatinya dengan teknik cerdas atau manipulasi. Ia memenangkan hatinya karena ia menjadi apa yang secara bertahap telah hilang dari suaminya. Seseorang yang hadir secara emosional. Dan disitulah jebakan sebenarnya terletak. Ketika seorang wanita mengembangkan ikatan emosional dalam pernikahan, garis antara benar dan salah secara bertahap menjadi kurang jelas. Tapi bersabarlah, karena alasan ketiga adalah yang paling kontroversial dari semuanya. Dan jika Anda seorang wanita yang sudah menikah yang menonton ini, Anda mungkin merasa seperti saya sedang menggambarkan pikiran yang pernah Anda miliki dalam diam. Alasan ketiga, izin bawah sadar yang diciptakan oleh pengorbanan diri. Ini adalah bagian tergelap dari diskusi dan juga bagian yang hampir tidak ada yang mau bicarakan. Banyak wanita yang sudah menikah hidup dengan narasi internal yang terdengar seperti ini. Saya mengorbankan segalanya untuk keluarga saya. Saya meninggalkan mimpi. Tubuh saya berubah, karir saya terabaikan. Saya menghabiskan bertahun-tahun memberi dan memberi tanpa meminta imbalan apapun. Secara sadar dia percaya bahwa hal-hal ini dapat diterima. Tetapi secara tidak sadar, narasi yang sama ini menciptakan izin psikologis, perasaan bahwa dia juga berhak atas sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang bukan untuk anak-anak, rumah, atau suami. Sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Dengarkan apa yang ditulis Andrea, seorang ibu berusia 41 tahun dengan 3 anak, kepada saya. Selama 12 tahun, saya adalah istri yang sempurna. Saya meninggalkan karier saya untuk membesarkan anak-anak saya. Berat badan saya bertambah. Suami saya terus-menerus bepergian untuk bekerja, sementara saya mengurus seluruh rumah tangga kami. Kemudian suatu hari, saya bertemu seseorang yang membuat saya merasa cantik lagi. Dan tahukah Anda apa pikiran pertama saya? Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya pantas mendapatkannya. Setelah semua yang telah saya berikan, saya pantas untuk merasakan hal itu lagi, meskipun hanya untuk sesaat. Inilah yang oleh banyak terapis digambarkan sebagai pembenaran retrospektif. Dia tidak pernah berniat untuk tidak setia. Tetapi ketika kesempatan itu akhirnya muncul, pikirannya telah membangun penjelasan lengkap untuk membenarkan mengapa hal itu tampak dapat diterima, mengapa hal itu tampak dapat dimengerti, dan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mengenali ketika seorang wanita yang sudah menikah sedang mengalami fase rentan ini? Berikut adalah 3 tanda yang sangat konsisten. Tanda pertama, dia mulai berbagi frustrasi pribadi yang mendalam tentang pernikahannya, meskipun dia menyembunyikannya di balik humor. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, suamiku berantakan, haha, tapi aku masih mencintainya. Tawa itu biasanya hanya topeng. Frustrasi di baliknya adalah tulus. Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai terbuka kepada Anda tentang hubungan tersebut, bahkan secara santai, dia diam-diam membuka pintu emosional. Seolah-olah dia berkata, ada celah di sini dan sekarang Anda bisa melihatnya. Tanda kedua, dia berulang kali menciptakan alasan untuk berinteraksi dengan Anda. Pesan yang tidak perlu dikirim. Pertanyaan yang bisa dia jawab sendiri dengan mudah.
Undangan santai yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya. Hei, aku akan mampir ke kedai kopi yang kamu sebutkan. Mau ikut? Mungkin tampak spontan, tetapi seringkali tidak. Dia menciptakan kesempatan untuk terhubung denganmu di luar rutinitas harianmu. Dan akhirnya, tanda ketiga, indikator terkuat dari semuanya. Dia mulai curhat padamu tentang hal-hal yang bahkan tidak dia ceritakan kepada suaminya. Ketika dia berkata, "Aku belum memberitahu siapapun." Bahkan dia, saat itulah kamu berhenti menjadi sekadar kenalan. Kamu menjadi tempat perlindungan emosionalnya. Dan di tempat perlindungan emosional itulah perselingkuhan emosional hampir selalu dimulai.